Saya ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami cintai, seluruh jamaah yang hadir di sini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulangnya dari sini atau semasa kita dari mulai berangkat kita dari rumah nanti sampai pulang lagi, kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Para pengurus, koordinator subuh keliling, para DKM masjid dan musola sebojongkulur, para pimpinan masyarakat RW, RT yang kami tidak sebutkan satu persatu, para asatir dan asatidah, para kiai, para hujjaj yang kami cintai semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rahmatnya selalu. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita semuanya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, waktu saya sekitar setengah jam lagi. Saya minta waktunya karena apa yang saya sajikan insya Allah durasinya 1 jam. Jadi kalau kelamaan tolong tegur saya ya. Karena ini adalah satu kajian penting di mana setiap kita kalau bisa mengamalkannya, amalan-amalan yang membuat pintu-pintu rezeki kita terbuka insya Allah. Baik, hari ini hari Ahad tanggal 25 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kalau dilihat dari tanggalnya berarti sekitar 4 hari lagi atau sekitar 4 hari lagi atau 5 hari lagi selesailah tahun 1446 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang terbaik adalah penghujungnya, di penutupnya. Mudah-mudahan tahun ini kita semuanya menjadi husnul khatimah, karena bisa jadi amalan yang terbaik kita selama 1 tahun ini kita tutup dengan melaksanakan subuh keliling di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai nanti kita di awal tahun 1447 Hijriah di tanggal 1 bulan Muharram, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, usia kita diberkahkan, ditambahkan sehat walafiat, dan di semua kebutuhan kita terpenuhi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan mengkaji sesuatu kajian yang sangat penting. Saya mohon izin kepada Ustadz Zaki dan para asatidz yang ada di sini, mohon izinnya saya sambil berdiri ya. Oke, kita awali kajian ini dengan bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillah. Mudah-mudahan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu akidah kita semakin mantap, keimanan kita semakin kuat, dan ibadah kita semakin berkualitas insya Allah. Ini di bulan Dzulhijjah kemarin kita banyak amalan, benar? Kita kemarin ngapain? Sampai di tanggal 9 kita melaksanakan puasa Arafah kemarin. Kita berdoa mudah-mudahan puasa sunnah kita itu diterima sama Allah. Amin. Bahkan ibu-ibu atau bapak-bapak di tanggal 8-nya mereka sudah puasa tarawih. Subhanallah. Apalagi di tanggal 10-nya kita melaksanakan sholat Idul
mudah-mudahan amalan besar itu juga diterima. Banyak sekali amalan kita di bulan ini. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah kita melaksanakan kurban. Masya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan yang kemarin kurbannya diterima sama Allah. Yang kurbannya kambing, insya Allah tahun depan sapi, amin. Karena mau ngamalin pembuka pintu-pintu rezeki, lebih banyak rezekinya insya Allah. Dan mudah-mudahan yang belum berkurban, mudah-mudahan nanti tahun depan menjadi orang yang berkurban, amin ya rabbal alamin. Dan bisa jadi di antara kita atau saudara kita yang sedang berhaji, sudah pulang juga. Banyak amalan ini. Apa setelah amalan? Maka kita diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mirip seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah mendirikan Ka'bah, mereka berdua berdoa, mengangkatkan tangannya kepada Allah, dan doanya direkam sama Allah. Apa dia doanya? Yuk ikutin setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan semua amalan-amalan kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kenapa harus ada suling? Istri saya bingung, itu suling apaan ya? Suling, subuh keliling, subhanallah. Ya, istilahnya luar biasa. Kenapa subuh keliling? Sengaja biar tambah semangat setiap orang yang mengikutinya. Ternyata banyak hadis-hadis Rasulullah nyinggung bapak-bapak, ibu-ibu yang ada sekarang ini. Disinggung sama Rasulullah. Subhanallah. Di antaranya hadis ini sahih, man shallas subh, siapa saja yang sholat subuh. Nih, sholat subuh itu paling banyak namanya. Ada sholat subuh, ada sholat fajar, ada sholat bar, ada sholat ghada, ada sholat yang lainnya. Subhanallah. Ini sholat subuh, sholat yang paling banyak disebutkan sama Allah dan Rasulnya dalam fadilah. Man shallas subh, siapa saja yang sholat subuh, fahuwa fi zimatillah, dia selalu di dalam jaminan Allah, dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Makanya kalau ada orang yang ngalang-ngalangin kita suling subuh keliling, lihat hadis yang berikutnya. Fala yatlubannakumullah min zimmatihi bisyai', jangan sekali-kali kamu menghalangi orang yang mau sholat subuh. Kenapa demikian? Fayudrikahu fayakubbuhu fi nari jahannam. Siapa yang ngalang-ngalangin orang sholat subuh dan tanpa alasan yang jelas, maka Allah ancam dia dengan ancaman nar jahannam. Na'udzubillah min. Masya Allah, Masya Allah. Satu, dijaga sama Allah. Saya pengen panggil tuh yang di pojok sana, wahai penghuni surga. Ya Allah, gak ada yang nyawa. Wahai penghuni surga. Masya Allah. Kenapa demikian? Para penghuni surga. Kok bisa kayak gitu? Nih kita lihat. Allahu Akbar. Man shallal bardain. Tolong mau jadi penghuni surga, jaga semua sholat-sholat. Paling harus dijaga 2 sholat ini. Apa dia? Man shallal bardain dakhalal jannah. Ada orang yang dibangun, ini pakai fi'lul madhi dia. Pakai fi'lul madhi bermakna udah pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Siapa dia? Shallal bardain, orang yang ngejaga selalu sholat 2 waktu dingin. Sholat subuh, sholat asar. Subhanallah. Kemudian yang lebih parahnya lagi, kalau itu masuk surga, berarti kalau masuk neraka, nah susah masuk neraka buat orang yang seperti kita ini. Apa dia? Layali jannah, nggak bakalan dia masuk ke dalam neraka. Ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, orang yang selalu menjaga sholat di waktu subuhnya dan di waktu asarnya. Subhanallah. Maka sholat 2 ini dijaga lebih ketat lagi. Bahkan Rasulullah katakan,
Hei man shallal isya, siapa saja yang sholat isya berjamaah mirip seperti dia sholat setengah malam. Ada yang bisa sholat setengah malam 6 jam. Hei siapa yang sholat subuh sekarang ini, siapa saja yang sholat subuh fi jama'atin, dia sholat berjamaah, faka'annama shallal lail kullu, maka dia mirip seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Ada nggak kayak gitu? Jarang. Masya Allah. Berarti sholat subuh ini luar biasa bapak-bapak ibu-ibu ya. Oke, yang selanjutnya. Nah sekarang habis sholat subuh kita duduk. Masya Allah, kita duduk. Hei, habis sholat subuh kita duduk. Man shallal ghadata fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Maka ada yang zikrullah, kemudian dia duduk untuk zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Subhanallah. Ya. Apa dia kemudian? Nanti makanya kita nanti insya Allah nih sebelum sarapan ada 1000 porsi insya Allah. Sebelum sarapan kita akan amalkan 2 hal. Yang pertama kita akan bersalam-salaman menggugurkan dosa. Yang kedua kita sholat 2 rakaat sholat ringan. Apa kata Rasulullah? Karena lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Subhanallah. Kemudian Rasulullah melihat orang yang seperti ini, tamah, sempurna itu orang, sempurna itu orang, sempurna itu orang. Kita mau digituin sama Rasulullah? Kita lakukan sekarang. Subhanallah. Baik, banyak lagi hadis-hadis yang berikutnya. Dan paling tidak kita duduk di sini, kita nggak melihat aja bapak-bapak, ibu-ibu di samping kanan kiri kita, mungkin kelihatannya teman-teman kita, tapi ternyata kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, kita lihat ternyata ada kanan kiri kita itu ada malaikat-malaikat Allah. Man shallal fajr, siapa saja yang sholat subuh, tsumma jalasa, kemudian dia duduk di situ, duduk. Kemudian fi musallahu, di tempat dia duduk waktu dia sholat, sholat alaihil malaikatu, maka kemudian para malaikat-malaikat Allah itu dihadirkan sama Allah. Dalam bahasa Arab malaikah itu bentuknya jamak. Maksudnya apa? Jumlahnya banyak, malaikat. Kalau cuma satu dia sebutnya malak. Nah di sini disebutinnya malaika, berarti banyak. Mereka kemudian berdoa kepada kita. Ini setiap detiknya kita lagi didoain sekarang ini. Apa doanya para malaikat-malaikat Allah itu? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia itu yang lagi suling, yang lagi subuh keliling. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, kasihani dia, sayangi dia. Subhanallah. Ini malaikatnya seperti apa? Kenapa? Karena di sholat subuh itu luar biasa. Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar. Di dalam sholat subuh, malaikat-malaikat asar nggak berkumpul semuanya. Di waktu sholat isya nggak berkumpul semuanya. Maghrib demikian. Tapi pada sholat subuh, seluruh malaikat yang dia punya shift malam, punya shift siang, semuanya berkumpul pada sholat subuh, dan mereka sekarang sedang berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Subhanallah. Maka dari itu kita hadir di sini juga bukan ngapa-ngapain duduknya, kita juga menggugurkan kewajiban kita nuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa saja yang bersikeras bertekad dari rumahnya pengen dengerin satu ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, kemudian dia dihitung sama Allah jihad fi sabilillah. Kalau kita mati sekarang, mati kita matinya syahid. Subhanallah. Maka dari itu kita berbangga-banggalah dengan amalan ini. Subhanallah. Baik, kita lanjutin. Hei, inilah kajian kita, kajian yang temanya amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Itu mah sering didengar Ustaz. Iya, banyak Ustaz yang sudah nyampein, tetapi kadang-kadang susah untuk dipraktekin. Kenapa demikian? Karena biasanya Ustaz, apa yang bisa membuka pintu rezeki biar pintu rezeki itu terbuka banyak?
langsung dikasih ayat ini. Surat surat At-Talaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu mau rezeki kamu banyak dan kamu dapatkan ya tanpa kamu duga-duga, maka bertakwa. Ustaz, gimana caranya pintu rezeki banyak terbuka? Bertakwa ya. Pas dibilangin bertakwa, ngapain bertakwa ya? Gitu. Maka dari itu saya pengen tampilkan beberapa amalan-amalan yang mudah diamalkan, yang gampang diamalkan, dan seluruh amalan-amalan itu adalah amalan-amalan ketakwaan yang secara teknis jadi mudah. Siap ya bapak-bapak ibu-ibu? Siap mengamalkan? Bismillah, kita amalkan bareng-bareng. Dan kalau kita amalkan ini, lihat nanti 1 minggu kemudian, lihat nanti 2 minggu kemudian, lihat 1 bulan kemudian, mudah-mudahan rezeki kita insya Allah lapang dan luas. Amin ya rabbal alamin. Baik, tapi jadi catatan, rezeki itu nggak harus uang. Rezeki itu nggak harus uang. Kita lihat sampai ulama, seseorang namanya Imam Sya'rawi membagi ada 4 level tingkatan rezeki. Kadang-kadang kita selalu uang. Pernah nggak melihat ada orang yang lagi tawaf, pas dia berhenti di situ, pulus, gitu kan? Nah, ternyata kita pengen lihat itu uang, harta, perhiasan itu di derajat yang mana? Nih, ada 4 derajat di mana rezeki itu berada. Yang pertama, al-malu huwa adna darajatir rizqi. Yang pertama, derajat yang paling rendah di antara semua rezeki, derajatnya paling rendah. Ingetin, paling rendah. Apa dia? Al-mal, duit, perhiasan, apalagi? Tabungan, itu ternyata yang paling rendah. Makanya kita sekarang mikir, orang sampai korupsi, orang sampai siang malam, sampai ninggalin sholat, sampai dia nyari uang dengan cara berjudi. Ternyata dia mencari sesuatu yang derajatnya paling rendah. Subhanallah. Nah ini dia. Sekarang itu yang paling rendah. Kalau rezeki yang paling tertinggi yang mana nih? Kita lihat, wal afiyatu hiya a'la darajatir rizqi. Sesungguhnya tadi yang paling terendah, sekarang yang paling tertinggi adalah al-afiyah, sehat wal afiyah. Allahu Akbar. Ini saya pernah diundang ngaji, ya ngaji di Pondok Indah, yang rumahnya gede-gede kan tuh? Gede-gede, mirip kayak kue tart ulang tahun. Masya Allah, gede-gede. Habis ngaji kami disediakan makanan. Itu mejanya aja luas, meja makannya, sampai duduknya nyaman bener. Makanan segala macam ada, buah-buahan, sayur berlimpah semuanya. Nggak taunya yang punya rumah datang, dia duduk di situ dia. Akhirnya silakan Pak, silakan makan. Kirain saya mau langsung makan, nggak taunya istrinya datang, tek, ngambil piringnya, diambil, ditakar cuman sedikit. Sayurannya, lauknya cuma sedikit, diukur-ukur. Ayo Pak, silakan makan. Kirain saya langsung dimakan, enggak tahunya diambil tasnya. Pas diambil tasnya, diambil suntikan. Suntikan apa tuh? Insulin, duit. Ya Allah, rumahnya megah, mobilnya banyak, makan ditakar-takar. Lah kita makan sambil angkat kaki, sambil Masya Allah di warung Tegal enak banget. Ternyata itu adalah rezeki yang tertinggi. Subhanallah. Maka jaga kesehatan itu Masya Allah ya. Baik, tadi yang paling rendah, kemudian yang paling tinggi. Sekarang yang selanjutnya, ada rezeki yang paling afdol. Kita kan nyari selalu pengen afdol nih ya kan, pengen yang afdol. Bahkan kemarin orang kurbannya pengen di hari Idul Adha. Kenapa demikian? Kan besok bisa, besoknya lagi bisa, besoknya lagi bisa. Enggak, karena di hari Idul Adha itu afdol. Ini benar nggak? Bahkan kambingnya harus yang jantan. Padahal secara fikih boleh nggak yang betina? Boleh.
Karena pengen nyari yang afdol. Masya Allah, orang pengen nyari yang afdol. Sekarang rezeki kita yang paling afdol ini apa? Nih, rezeki kita yang paling afdol, wasalahul abna wa afdolur rizki. Yang punya anak, anaknya dicetak sama dia sampai besar jadi anak-anak soleh. Itu rezeki yang paling afdol. Punya duit banyak, punya kesehatan, umur panjang, tapi anaknya pada durhaka. Enak kayak gitu? Alhamdulillah. Maka dari itu anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh. Yang terakhir ada semua kita sudah punya harta, sehat walafiat, umur panjang. Kemudian kita juga punya anak-anak soleh. Ada satu lagi yang menyempurnakan rezeki itu. Apa dia? Waridallah ta'ala huwa tamamir rizki. Sempurnanya rezeki itu adalah dia dapat ridho Allah. Apa ridho Allah? Ya Allah, kita hidup kalau udah dapat ridho Allah mah gampang mau kemana-mana. Dan yang paling terakhir, dia punya harta, jadi orang kaya, dia soleh, rajin ibadah, dan dia sehat walafiat, meninggal nanti dapat ridho Allah berupa subhanallah, enak banget. Ini dia tingkatan rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus dengan uang. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, itu kalau misalnya orang kaya sama orang miskin, mana yang paling afdol? Ayo Pak, yang miskin Pak, orang kaya? Makanya orang rezeki kata Rasulullah itu mereka orang yang miskin, fuqara, fakir itu duluan masuk surga. Benar gak? Benar. Tapi sekarang pertanyaannya, orang kaya atau orang miskin yang paling afdol? Ternyata bapak-bapak, orang kaya yang soleh lebih afdol daripada orang miskin yang soleh. Makanya jadi orang kaya. Masya Allah. Kok begitu? Ada cerita. Nih ceritanya di dalam hadis muttafaqun alaih. Suatu ketika itu ada sahabat-sahabat Rasulullah. Itu orang-orang miskin, semuanya fakir miskin. Kenapa? Dulunya orang-orang kaya. Nggak taunya mereka adalah kaum muhajirin, pindah dari Mekah ke Madinah. Mereka itu dalam kondisi nggak dibawa hartanya, rumahnya, semua kekayaannya nggak dibawa. Sampailah di Madinah nggak punya apa-apa. Siapa mereka biasanya? Mereka disebutnya dengan ahlus suffah, ya. Mereka Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ubadah bin Samit, dan lain sebagainya. Mereka pada miskin, fakir miskin. Tinggal di mana mereka? Di samping Masjid Nabawi. Makanya disitulah disebutnya pesantren pertama di dalam Islam. Mereka belajar hadis Rasulullah. Masya Allah. Nah, tiba-tiba mereka datang kepada Rasulullah. Mau ngapain? Curhat ternyata. Bapak-bapak kalau ada masalah curhat, kayak gini nih curhat ini. Ja'al fuqara'u ila Nabi faqalu ya Rasulullah. Mereka kemudian datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, dhahaba al-kathur minal amwali bidarajatil ula wan na'imil muqim. Enak banget itu jadi orang bojong kulur. Enak banget itu jadi orang-orang kaya. Emang kenapa? Semua pahala diborong sama mereka. Kayak gitu emangnya? Iya, wahai Rasulullah, tolong. Ini yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya itu yang rumahnya di villa 1, villa 2, villa 3, rumahnya bagus-bagus. Mereka itu ternyata rajin sholat. Harusnya yang rajin sholat itu kita yang orang fakir miskin. Mereka ternyata rajin juga sama kita, mirip seperti kita. Tuh, sholat. Yang kedua, wa yasumuna kama nasum. Harusnya yang rajin puasa kami aja. Sekalian kami juga irit-irit karena nggak punya makanan. Mereka orang kaya pada rajin juga puasanya. Diborong semuanya pahala. Yang lebih parahnya lagi, walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa yatahirun. Enak banget mereka. Walaisat lana amwal. Kami ini kalah sama mereka. Mereka punya harta sedangkan kami enggak. Dengan hartanya mereka bisa bersedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa memodalin orang jihad. Ya, kami enggak punya apa-apa. Sedih mereka.
Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya kayak begitu lagi pada curhat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bisik-bisik dia, bisik-bisik. Abu Hurairah dan yang lainnya, mau nggak kamu saya kasih amalan? Amalannya kalau kamu kerjain ini, itu orang-orang kaya yang punya harta, yang kamu bilang katanya mau borong pahala, nggak bisa ngalahin kamu ini. Mau apa enggak? Mau lah wahai Rasulullah, mau. Serempak mereka menjawab. Ya udah, kamu amalin ini. Setiap kamu habis sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, setelah sholat itu kamu amalin tasbih, kamu bertasbih kamu subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian tahmid kamu sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir kamu 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi jangan sampai ketahuan sama mereka orang-orang kaya. Siap wahai Rasulullah, kami sam'an wa ta'atan kami lakukan. Sampai di rumahnya, jangan kasih tahu mereka. Langsung mereka zikir. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lah. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya udah tahu resep kita, udah tahu zikirin dan mereka mengamalkan. Ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sambil senyum, dia bilang, tolong perhatikan ini kalimatnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau udah kayak begitu, udah nggak bisa diputar-atur lagi. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah sudah pilih. Jadi mereka jadi orang-orang kaya, mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Makanya kalau kita jadi orang kaya, alhamdulillah. Jadi orang kaya yang soleh lebih afdal dibandingkan daripada orang miskin yang soleh. Baik, kita lanjutin. Ini dia amalan-amalan. Siap ya, amalan-amalan. Ini dia amalan-amalan pembuka pintu rezeki yang pertama. Tolong catat baik-baik ini. Kita amalkan ini. Yang pertama, ucapan zikir hauqalah. Opo iku jenenge hauqalah? Nah, kalau tahmid ngucapin apa? Alhamdulillah. Kalau tasbih subhanallah. Kalau takbir, kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau hauqalah ngucapin la haula. Hei kata Rasulullah, man abta'a anhu rizquh, siapa yang rezekinya seret, punya usahanya lagi macet, punya dagangan lagi sepi, punya proyek lagi mandek, gimana caranya? Al yukthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Maka hendaklah banyak-banyak dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau dilanjutin boleh, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Tapi Rasulullah cuma sampai sini doang. Gampang ya? Gampang. Ayo kita praktekin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Belum kedengeran, kayaknya Pak pada nggak mau nih. Nah, coba kita belum kedengeran. La haula. Alhamdulillah. Calon-calon nanti rezekinya lancar insya Allah. Amin. Oke, itu dia. Ini banyak imam banyak yang mengomentari hadis ini. Walam yuzkar an ahadin tadaifuhu. Enggak ada yang menyebutkan satupun ini hadisnya dhaif. Hadis sahih. Ya, subhanallah. Oke, kita lanjutin. Yang pertama tadi apa? Ucapan hauqalah. Yang kedua, saya pokoknya nggak boleh sarapan kalau nggak hafal ini. Ya kan? Nggak boleh nih, pokoknya semuanya harus hafal dan mengamalkan insya Allah. Nanti insya Allah tahun depan bisa jadi orang Gunung Kulur pada kaya raya semua. Amin. Amin. Baik. Yang kedua ini adalah kisahnya Nabi Nuh. Apa dia? Amalan yang kedua adalah banyak-banyak istighfar. Kok bisa? Bukan Nabi yang ingetin, tapi ini kisahnya Nabi Nuh. Beliau mengutip satu ayat Al-Quran. Faqultu astaghfiru
innahu kana ghaffara. Tuh kan, sering kan kalau lagi sholawatan nungguin orang pada datang ke masjid gitu kan, ya kan? Yursilis samaa alaikum midrara. Hei, kalian banyak-banyaklah beristighfar kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Beliau Allah adalah yang Maha Pengampun. Tolong perhatikan istighfarnya. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan hantarkan kepada kalian hujan yang penuh banyak barokah, yang di dalamnya banyak rezeki. Subhanallah. Bukan hujan yang bikin banjir. Ya kan? Nah, apa dia yang terjadi? Perhatikan ayat selanjutnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kamu sering beristighfar, Allah akan perbanyak kamu dengan harta. Ini kalimatnya dengan isim nakiroh. Isim nakiroh artinya berlimpah, beraneka ragam harta-hartanya. Subhanallah. Wa banin artinya anak-anak. Makanya saya sering banget ada orang datang konsultasi sama saya, Ustaz, saya ini udah 12 tahun nikah belum punya anak. Gimana ya, amalan apa yang saya bisa kerjakan? Saya bilang istighfar. Loh kok gitu? Apa hubungannya ini saya punya anak dengan saya punya dosa? Iya, karena ini dia ayat Al-Qur'annya. Kita disuruh istighfar. Ustaz, ini usaha saya lagi macet, Ustaz, susah banget ya, usaha lagi susah banget. Mau lancar? Iya, ini dia istighfar. Allah yang bilang. Subhanallah. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Amalkan itu. Yang pertama ucapan yang kedua, oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga adalah doa diam-diam. Kok bisa doa diam-diam? Ya doa semuanya diam-diam lah. Tapi ini beda doanya. Rasulullah bilang, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, da'watil mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Orang Islam dia ngedoain saudaranya, tapi dengan satu syarat, diam-diam, jangan kasih tahu itu orang, dan orang itu nggak tahu kalau kita lagi doain. Kondisi doa kayak begitu mustajab kata Allah, kata Rasulullah. Ya. Nah, kemudian kita lihat kemudian. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala mada al-muwakkal bihi amin wa laka bimithlin. Ketika kita lagi ngedoain saudara kita, saya ngedoain, Pak, syukur selamat. Itu di samping saya ada malaikat yang diutus sama Allah. Dia bilang apa? Ngedengerin apa yang saya ucapin? Amin walaka bimithlin. Apa yang kamu sebutin buat syukur selamat, Bapak syukur selamat, kamu juga akan dapetin. Misalnya nih, saya doain, ya Allah, Pak syukur selamat pengen banget dia berhaji, tolong hajikan dia ya Allah dengan kemudahan. Saya dapat haji nggak? Dapat. Ya Allah, itu pas selamat, pas syukur selamat, itu dia rezekinya tolong banyakin. Kemarin dia kena banjir mobilnya, ya Allah anugerahkan dia banyak mobilnya ya Allah. Saya dapat apa enggak? Dan itu doanya mustajab kata Rasulullah. Tapi yang saya anehnya, hati-hati nih, ini resep jangan digunain sama orang yang asal nih. Dia doain temennya, ya Allah tolong teman saya, tolong kasih istri 2 ya Allah. Ini bahaya. Nah, bahaya ini ya. Dan kalau sudah ngedoain ini harus diam-diam, jangan bilang sama temannya. Saya bilang, Mas Selamat, saya tadi udah doain loh. Itu batal tuh. Makanya ini doa diam. Bisa. Ini betapa karena Allah dan Rasulnya pengen kita cinta sama saudara kita. Sekarang tolong lirik kanan kiri,
Sekarang kita praktekin sekarang juga tiga-tiganya, ya. Oke? Saya kasih waktu 5 detik untuk siapa yang mau kita sebutin. Boleh ngedoain adiknya, kakaknya, sepupunya, saudaranya, tetangganya boleh. Tapi dengan suatu syarat, kita nggak boleh kasih tahu dia. Siap? Yuk sama-sama hauqalah dulu. La haula. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Silakan doa 30 detik buat doa saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Pak Syukur tadi udah dijawab. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Oke, selanjutnya. Ya Allah, ini amalan hebat. Siapa saja rezekinya diperlancar harus banyak silaturahim. Tetapi silaturahim ini banyak orang-orang yang salah kaprah mengartikannya. Silaturahim, udahlah hadisnya nggak usah diucapin, kita paling sering mengucapin. Kata Rasulullah, siapa saja yang mau rezekinya diperbanyak, dilapangkan, dan mau ayyung sa'alahu fi atari, dan umurnya mau diperpanjang, fal yasir rahimahu, maka hendaklah banyak-banyak silaturahim. Tetapi silaturahim ini apa? Ini istri kadang-kadang mau izin. Mau kemana mama? Izinnya ya, pengen silaturahim. Sama siapa? Sama teman-teman SMP reunian. Bukannya kemarin udah reunian sama teman-teman SD. Sampai teman SD aja reunian. Sama SD, SMP itu mau silaturahim katanya. Silaturahim dalam hal itu tidak tepat. Maksud di dalam ini adalah rahim. Silaturahim, menjaga satu rahim. Yang satu rahim, satu darah, kakak, adik, sepupu, paman, bibi. Itu maksudnya silaturahim. Ini reunian ke sono kemari. Kakaknya jarang ditengokin, adiknya jarang diziarahin. Ya Allah, ini dia maksudnya. Maksudnya kita banyak-banyak menjaga hubungan silaturahim dengan yang satu darah dengan kita. Sedangkan kalau seperti ini kita bersilaturahim, maksudnya adalah silaturahimnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, ya. Oke, makanya kita silaturahim kita cek sekarang. Oh iya ya, adik saya jarang kunjungin. Itu dia pintu rezeki itu, banyak silaturahim. Dek, sini dong, kita nyate nih. Itu di kulkas masih ada itu daging kambing kurban. Nah, itu dia. Ayo, banyak-banyak kita bersilaturahim. Oke? Nah, ini ada hadis yang lain, ada tambahannya. Dikuatkan juga. Siapa saja ayyumiddalahu fi umri, mau umurnya diperpanjang, wa ayyuzadalahu fi rizqi, dan dia ditambahkan rezekinya. Saya buat warna kuning. Fal yabarra walidayh, hendaklah dia servis orang tuanya. Servis orang tuanya. Yang sudah yang masih punya orang tua, servis orang tuanya, layanin mereka. Itu kita cari pintu-pintu surga selalu jauh-jauh. Di depan kita ada pintu surga menganga orang tua kita, pintu keberkahan, pintu rezeki. Kenapa kita nggak ambil itu? Subhanallah. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia, ziarahin kuburnya, sedekahin buat dirinya untuk orang tuanya. Subhanallah. Itu dia yang fal yabarra walidayh, ya. Oke, yang selanjutnya. Saya pengen tes dulu nih, pada diam ngantuk apa gimana nih? Masya Allah. Oke, yang pertama pintu rezeki dibuka gara-gara apa amalannya yang pertama? Hauqalah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, doa diam-diam buat saudaranya. Yang keempat, silaturahim. Baik, yang selanjutnya sedekah. Ustaz udah tahu, tapi saya bingung apa hubungannya? Kan rezeki saya pengen ditambahin, ini malah saya kurangin dengan sedekah. Apa hubungannya? Satu, nanti kita mau jawab. Yang kedua, Ustaz, itu emang ada ya waktu-waktu yang paling afdol untuk sedekah? Ada.
waktu yang paling afdol. Yang kedua, siapa yang kita kasih? Orang miskin, orang fakir, atau siapa yang mau kita kasih? Ada. Yang paling afdol siapa? Dalam kondisi apa kita mau bersedekah? Kita lihat. Orang sedekah kadang-kadang nggak punya resep itu. Sedekahnya kadang-kadang suka nggak ngaruh. Makanya dari itu tolong perhatikan. Ustaz, ini kan saya pengen ditambahin rezeki malah dikurangin dengan sedekah. Salah demikian. Nah, Rasulullah bilang, "Mana qasat shadaqatun min mal." Uang yang kamu keluarkan untuk bersedekah 1 perak, 2 perak, 100.000, 200.000, 300.000 enggak berkurang sama sekali dari hartamu. Masa sih Ustaz? Iya, 1 juta diambil 100.000, tinggal 900.000. Gimana ceritanya berkurang? Ternyata kata Rasulullah kalau berkurang, siap-siap akan mendapatkan 700 lipat kalinya. Subhanallah. Tuh, kata Rasulullah nggak bakalan berkurang. Bahkan Allah bilang, kita percaya sama Al-Quran, kita percaya sama kitab yang Allah turunkan. Allah bilang kayak gini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Setiap apapun yang kamu keluarkan untuk sedekah enggak bakalan berkurang, bahkan Allah akan menggantinya dengan kelipatan yang banyak. Subhanallah. Nah, sekarang pengen tahu nih waktu-waktu yang yang diterima. Tapi sebelumnya, Ustaz, itu yang namanya sedekah itu kayaknya buat orang kaya aja deh. Saya kayaknya belum sedekah gara-gara kayaknya belum sanggup deh. Allah Akbar. Mentalnya ini kita harus jaga. Mental yang terbaik adalah apa dia? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai kita hanya menerima kurban, usahakan diri kita jadi pekurban. Apa dia? Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamara. Kalian bersedekahlah walaupun kalian hanya 1 butir kurma. Jadi di sini membatasi tidak ada di antara kita yang orang miskin, orang fakir. Setiap orang fakir miskin pun disuruh bersedekah. Walaupun 1 butir kurma. 1 butir kurma berapa sih? Harganya sama itu, sama bakwan, sama tahu isi, bener nggak? Malah beli 2.000 dapat berapa? Dapat 3. Hebat nih, di sini jarang yang makan gorengan, ya kan? Nah, itu ada 2.000 dapat 3 disedekahin, subhanallah. Jadi tidak harus banyak-banyak. Yang jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau bersedekah. Oke, sekarang waktu yang terbaik. Maksudnya kondisi yang terbaik dulu. Ini ada sahabat yang mulia namanya Abdurrahman bin Auf. Dia punya resep supaya pengen cepat kaya. Ini amalkan ini dalam bersedekah. Apa dia? Sedekahnya di saat waktu bokeh dan waktu pelit. Lagi cekak ini dompet, itu ternyata sedekah yang paling membuat kita jadi kaya raya. Beneran? Emang kayak begitu? Rasulullah bilang, wa anta saddaqa wa anta syahihun syahihun. Hei, kamu hendaklah bersedekah di mana kamu sedang sehat. Orang kalau lagi bersedekah lagi waktu sakit, aduh, yaudah deh, itu sedekahin biar saya sehat. Nggak aneh. Tapi kalau dalam kondisi sehat, bersedekah itu mantap. Dan pada saat lagi waktu kita ini lagi pelit, ya Allah, ini laba untung saya dagang kayaknya cuma sedikit deh. Aduh, sedekah saya tamat. Dalam kondisi kayak begitu, itu kita bersedekah membuat kita kaya raya. Subhanallah. Ya, ingetin baik-baik. Kalau kita lagi pelit, lagi gak mau ngeluarin uang, sedekah itu yang paling afdal. Oke, baik ya, kita lanjutin. Sedekah dalam kondisi apa? Kita lewatin aja. Untuk siapa sekarang sedekah itu? Kadang-kadang kita sedekah, tapi sedekahnya kurang afdal. Kenapa? Gara-gara kita ngasihnya sesuatu pihak yang kurang afdal. Apa dia? Ayo Pak, sedekah buat siapa yang paling baik? Ternyata kata Rasulullah, as-shadaqatu 'alal miskin. Shadaqah. Mereka yang sedekah cuman buat orang fakir.
fakir, buat orang miskin, tapi dia nggak kenal. Dapat pahalanya cuma satu, hanya pahala sodakotun, sodakoh aja. Tetapi perhatikan baik-baik di sini. Awa'ala dirrahim isnadan. Orang yang sedekah untuk orang yang satu rahim, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya yang lagi pada susah disedekahin sama dia, dapat 2 pahala. Apa tuh pahalanya? Sodakotun wasillatun. Dan dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tadi pahala silaturahim ngapain dapatnya? Umurnya panjang, rezekinya lancar. Subhanallah. Makanya saya aneh ngelihat orang-orang sedekah mau kemana-mana, giliran adiknya mesin syarat, kakaknya nggak diperhatiin. Padahal kakaknya lagi banyak utang, susah. Padahal kakaknya kaya raya. Masya Allah. Jangan kayak begitu. Ternyata kita pengen kaya raya, perhatikan kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, gitu. Ya, oke. Sekarang pertanyaan lagi, kepada siapa lagi nih? Nih, yang paling hebat lagi nih. Wahai Rasulullah, mana sedekah untuk siapa yang paling afdol? Kata Rasulullah, ala dirrahim al-kasyih. Sama kakak, sama adik yang satu rahim, tapi mereka lagi kesel sama kita, hubungannya lagi kurang bagus, mereka lagi memusuhi kita. Kakak kita lagi kesel sama kita nih, hubungan lagi kurang bagus nih. Kita berikan mereka makanan. Itu ternyata yang paling afdol dalam sedekah. Subhanallah. Ya. Jadi kesimpulannya, baik sama orang baik enggak aneh, tapi baik sama orang yang enggak baik itu baru luar biasa. Hei, sedekah di waktu kaya itu nggak aneh, tapi sedekah di waktu sempit yang lagi bokeh itu baru luar biasa. Gitu, ya. Oke, kita lanjutin. Ini dia waktu. Kapan waktu yang terbaik, Pak? Subuh. Wah, Pak yang di luar tahu nggak sedekah kapan waktu yang terbaik? Subuh. Saya tambahin satu lagi. Biar kita tepat nih, kita pengen kaya raya, tepat waktunya. Sedekahnya kapan? Waktu subuh dan menjelang maghrib. Subhanallah. Ini menjelang maghrib nih. Kadang-kadang kita waktu subuh doang, ternyata menjelang maghribnya kita enggak, ya kan? Nah, kita lihatin hadis-hadis Rasulullahnya. Ini sering diucapin. Hei, siapa saja di waktu subuh hamba-hamba Allah yang bersedekah, ada 2 malaikat. Orang yang bersedekah didoain baik, ya Allah tolong kholafan, dikasih gantinya yang paling terbaik. Kalau orang yang pelit gak bersedekah, ya Allah itu jangan diberkahin sampai kayak begitu. Begitu juga dengan apa ini? Dengan waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib kita bersedekah. Sama doanya juga sama, para malaikat-malaikat Allah juga berdoa. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok waktu maghrib, sebelum maghrib, menjelang maghrib, kenapa kita disuruh sedekah? Karena orang fakir miskin itu paling mumet otaknya, paling pusing, yang membuat dia nggak bisa tidur gara-gara malamnya nggak punya apa-apa. Makanya kita sedekahin, itu sedekah yang terbaik. Pada saat seseorang dikasih makanan, dikasih beras, kemudian dia makan sambil mengucapkan Alhamdulillah saya bisa makan, itu terhubung kepada orang yang ngasih sedekahnya. Subhanallah. Siap-siap itu menjadi orang yang penuh barokah. Masya Allah. Ya, baik. Oke. Nah, ini dia. Bapak-bapak, ini gambarnya ada orang yang belanja istri, ya kan? Anak belanja. Ini apa maksudnya? Tolong catat baik-baik. Dalam waktu dekat kita amalkan ini. Apa dia? Royal sama keluarga. Kapan waktunya? Kita lihat. Tolong semua perhatikan. Kata Rasulullah, man wassa'a ala ayalih. Siapa saja yang royal sama istrinya, sama anaknya, sama cucunya, sama keluarganya, ya rumah tangganya. Yauma Asyura, pada hari Asyura. Hari Asyura sebentar lagi. Hari Asyura. Lam yazal fi sa'ati sakhir sanatihi. Maka kalau dia royal kayak begitu di hari Asyura,
sepanjang tahunnya, nanti tahun 1447 Hijriah, sepanjang tahunnya Muharram, Safar, Rabiul Awwal, sampai nanti Zulhijjah lagi, dia nggak bakalan bokek seumur hidupnya selama 1 tahun itu. Subhan, mau Pak? Mau Pak? Bu, siap-siap Bu, minta sama bapak-bapaknya Bu. Kapan waktunya? Kita lihat nih, waktunya itu tanggal 6 Juli, 2 minggu lagi hari Asyura. Bu, dicek siapa saja ibu-ibu yang dasternya sudah melel, kadang-kadang sudah bolong-bolong, minta sama suaminya dibeliin. Jadi saya siap-siap mengucapkan selamat buat ibu yang sudah punya daster baru. Tasnya yang sudah jelek, bujol butut, minta beliin. Kalau nggak dibeliin, Pak, kan dapat ngaji kemarin di Bojongkulur, suling. Katanya kalau mau berkah, nggak bokeh sepanjang tahun, kayak gitu ya. Oke, siap-siap ini. Ini kita punya ilmu. Ini di dalam kitab Mishkatul Masabih karya Imam Al-Khatib, beliau masih tahu ada seorang ulama tabi'ut tabi'in, yaitu namanya Sufyan Ats-Tsauri. Pernah dengar? Beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, inna jarrabnahu, sesungguhnya kami dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, melakukan eksperimen, mencobanya. Setiap hari Asyura kami selalu royal sama keluarga kami. Apa yang terjadi? Fawajadnahu kadzalik, kami merasakan sepanjang tahun nggak punya duit, kebutuhan kami selalu terpenuhi. Subhanallah. Jangan istri yang suruh nungguin, nanti sampai rumah, Mama, udah punya daster baru belum? Belum nih. Ayo kita ke TA. Tahu nggak TA? Tanah Abang. Jauh amat ya ke Tanah Abang, ya kan? Mah, kayaknya ngelihat slopnya udah jelek banget, Mah. Tumben nih Papa baik banget. Kan belajar kemarin, katanya di surah Asyura suruh royal sama keluarga. Asik gitu, Masya Allah. Ya, oke, kita mau amalin. Kapan waktunya Pak? Tanggal 6 Juli, hari Ahad. Masya Allah, hari Ahad. Subhanallah. Ya, oke. Nah, terakhir, rezeki gak bakalan datang sendiri. Apa dia? Pasti kita harus menjemput rezeki. Gimana caranya? Nih, bangun di waktu pagi. Jangan sekali bapak-bapak tidur di waktu pagi. Ternyata di waktu pagi itulah yang menghalangi rezeki datang. Beneran. Makanya di sini di dalam riwayat yang sangat sahih, Rasulullah itu berdoa buat umatnya, dan doanya ini berlaku sampai akhir zaman. Apa dia doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, untuk umatku tolong berkahi mereka setiap waktu paginya. Kita tidur. Makanya para ulama mengatakan nih, di antaranya para sahabat Zubair bin Awam, beliau melarang anak-anaknya untuk tasabbuh. Tasabbuh artinya tidur di waktu subuh. Tolong pulang dari sekarang jadikan satu habit, satu kebiasaan. Anak-anak kita bisa jadi penghalang rezeki kita itu tertutup. Kenapa? Gara-gara mereka rezeki kita jadi seret. Makanya kita kasih pengertian kepada mereka, waktu subuh jangan tidur. Apalagi qala Ali radhiyallahu an, sahabat Ali mengatakan, minal jahlin naum fi awalin nahar, merupakan satu kebodohan orang yang tidur di waktu pagi. Apalagi Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, dia melihat pas ke kamarnya anak-anaknya pada tidur, langsung beliau marah-marah, hei qum, pada bangun kalian, tanamu fi sa'alati taqassamu fiha al-arzaq. Kamu ini tidur di waktu di mana Allah sedang membagi-bagikan rezeki. Maka dari itu jangan sampai kita di waktu pagi ini kita tidur. Bahkan Umar bin Khattab, ini buat laki-laki penting nih, buat laki-laki penting nih. Kata Umar bin Khattab,
iyyakum wa naumatal ghadar. Hati-hati kamu kalau tidur waktu subuh. Fa innaha, tiga hal. Mabhoratun, majfaratun, maj'aratun. Apa itu artinya? Kalau mabhoratun artinya kalau kamu tidur melulu, gas di dalam perut kamu itu banyak, makanya kamu kena sakit mah, kena sakit GERD, kena sakit bermasalah sama perut kamu. Satu. Yang kedua buat laki-laki, wa majfaratun, apa artinya? Menyebabkan kamu jadi lemah syahwat, impotensi. Masya Allah. Hati nih, tidur di waktu subuh. Dan yang terakhir, maja'aratun. Apa maja'aratun artinya? Memperburuk akhlak. Coba aja lihat, orang yang sering tidur di waktu subuh biasanya sering emosian. Kadang-kadang sering suuzon, kadang-kadang sering malu, jadi pemalu, problem. Makanya di waktu subuh ngelihat anak tolong bangunin. Nanti kalau mau tidur sebentar, waktu tidurnya nanti waktu nanti sedikit agak siangan. Itu malah sunnah, ya, masya Allah. Baik, terakhir. Sebelum saya masuk ke dalam yang terakhir, saya mau sampaikan ini ada orang kaya, enak banget ya, sempurna dia. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Ini cerita sebagai penutup. Saya bingung nyari foto buat ngegambarin ini. Akhirnya saya cari-cari foto, akhirnya saya nggak dapat. Akhirnya saya pakai foto saya aja deh. Gitu, ya kan? Mirip kan? Abdurrahman bin Auf diucapkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya. Dia ini nangis kepada Allah. Dia pengen minta miskin, tapi nggak dikasih sama Allah. Saking kayaknya dia kepengen miskin yang dikasih sama Allah. Kenapa? Karena beliau melakukan yang kita tadi sudah bahas. Subhanallah. Ya, masya Allah. Ini kan Abdurrahman bin Auf ini sampai dia itu orangnya ganteng. Sampai parfumnya wangi. Sahabat Abdurrahman bin Auf sudah tercium walaupun jarak yang jauh. Lah, parfumnya bapak-bapak. Ya, itu belinya di pasar malam. Abdurrahman bin Auf sudah terus. Ini Abdurrahman bin Auf nih. Berarti mahal banget ya, masya Allah. Itu Abdurrahman bin Auf itu tadinya miskin minta ampun. Tadinya orang kaya, tapi ditinggalin di Mekah semuanya, nggak bisa. Sampai anak dan istrinya pun nggak bisa pergi ke Madinah, masya Allah. Akhirnya Rasulullah ta'akhi itu mu'akhah itu artinya adalah Rasulullah mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Nah, kebenaran ini Abdurrahman bin Auf terkenal di Madinah, bisa persaudarakan sama orang kaya, padahal miskin semiskin-miskinnya, bajunya cuma satu-satunya ada di dalam tubuhnya aja, masya Allah. Ini Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan sama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu orang kaya-kaya, sampai setengah dari semua kebun kurma di Madinah punya dia semua. Abdurrahman, sini. Oke, saudara baruku. Kenapa? Itu di Madinah setengahnya kebun kurma lagi pada panen. Saya mau bagi setengahnya itu, semua yang saya miliki, setengah buat saya, setengah buat kamu. Satu. Yang kedua, saya punya 5.000 karyawan. Bagi setengah, 2.500 tetap buat saya, 2.500 buat kamu, untuk kamu kerjakan mereka mengelola kurma-kurma itu. Tolong perhatikan yang ketiga. Saya punya istri 2, cantik-cantik, bagi setengah-setengah. Saya 1, nanti yang 1 saya talak, saya ceraikan buat kamu. Ada nggak yang kayak gini di Bojongkulur? Boro-boro deh. Kenapa boro-boro? Karena istrinya cuma 1. Gimana mau dibagi? Masya Allah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Apa yang mau Abdurrahman bin Auf? Mau? Enggak. Abdurrahman bilang, barakallahu laka. Mudah-mudahan Allah tetap memberkahkan kamu di dalam keluargamu, di dalam hartamu. Dalluni ala suq. Nggak usah deh. Tolong tunjukin di mana itu pasar.
Kamu mau ditunjukin pasar kan udah ready semuanya. Enggak, tunjukin saya pasar. Lihat bagaimana beliau menjaga muruahnya. Al-yadul a'la khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Dia minta ditunjukin di mana pasar. Di mana pasar pocong. Saya dulu lagi waktu tinggal di sini belanja di pasar pocong. Kalau belanja di kota wisata mahal, di pasar pocong bisa setengah kilo, bisa seperempat, ya kan? Masya Allah. Dan kenapa itu dinamain pasar pocong? Karena setiap yang dagang di sana itu pasti malam-malamnya lihat pocong dulunya katanya. Masya Allah. Oke, kita lihat bagaimana yang terjadi. Ya Allah, dia ke pasar, kirain mah ke pasar langsung jualan. Dia cuma ngeliatin doang, duduk aja. Ngeliatin 1 hari, 2 hari duduk, ngeliatin, ngamatin, merhatiin. Besoknya lagi duduk, ternyata dia menganalisa. Dia ini orang cerdas. Makanya bapak-bapak kalau punya usaha, punya apapun, kita harus banyak-banyak analisa. Ternyata di Madinah setelah dia perhatikan, yang paling dibutuhkan adalah alat-alat pertanian, alat perkebunan. Akhirnya dia datengin itu toko-toko. Bos, boleh nggak saya ngambil ini barangnya di Jatuh Tempo? Nanti sore, pagi ini saya ambil, nanti sore bayarnya. Waktu itu belum ada sistem kayak begitu. Nanti sore baru bayarnya. Boleh. Akhirnya diambil. Apa yang terjadi sama Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf cuma pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilah sekarangnya delivery. Tadinya orang harus ke pasar, dia anterin ke rumahnya, nggak usah pakai modal. Akhirnya dia bayar dengan keuntungan. Akhirnya kemudian dia bayar waktu sorenya. Terus berlanjut. Akhirnya dia memiliki toko-toko yang banyak. Subhanallah. Singkat cerita, dia jadi kaya raya. Saking kaya rayanya dia sering menangis. Ya Allah, tolong jadikan saya miskin. Bayangin, itu yang namanya yang punya Microsoft siapa namanya? Bill Gates. Gak ada apa-apanya sama Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau meninggal, itu di rumahnya ada sisa-sisa di pojok-pojok rumahnya emas murni 24 karat yang meleleh saking banyaknya emasnya. Semua janda-janda atau ibu-ibu kaum mukminin yang ditinggal oleh Rasulullah, istri-istri Rasulullah, mereka dikasih santunan sama Rasulullah. Setelah dikaji-kaji, setiap orangnya dapat 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar. Sampai Ali bin Abi Thalib pun mendapatkan itu, sekitar 8 miliar. Subhanallah. Duit siapa itu? Akhirnya kemudian, ya Allah, saya ini pengen miskin aja. Mungkin bisa jadi kalau saya miskin lebih dekat dengan engkau. Akhirnya kemudian, singkat cerita, tiba-tiba ini kurma-kurma pada panen di Madinah. Orang-orang udah asik, alhamdulillah panen, sebentar lagi punya duit, woi. Akhirnya apa yang terjadi? Ada panggilan perang, Rasulullah mau diserang. Akhirnya kemudian orang-orang itu harus bergegas untuk fisabilillah. Ya gimana ini? Ini sebentar lagi mau panen ini kurma-kurma ini. Udah menguning, udah memerah. Aduh gimana ini? Akhirnya tapi mereka tetap perang karena iman mereka besar. Akhirnya ikutlah perang. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ternyata perang selesai sampai di Madinah, itu semuanya pada busuk, semuanya kurma-kurma di Madinah. Sedihnya luar biasa. Harusnya mereka bergembira, akhirnya sedih lihat Abdurrahman datang. Abdurrahman bin Auf datang. Hei kalian gak usah pada sedih. Semua penduduk Madinah yang panen kurma, yang semua busuk-busuk, antar ke rumah aku, akan aku beli dengan harga normal. Kalau kemarin 50.000 1 kilo, saya beli 50.000 juga, walaupun itu busuk. Ya Allah, di dalam sejarah itu diangkat semuanya sama orang-orang itu, dianterin ke rumahnya Abdurrahman. Sampai rumahnya Abdurrahman tercium dari kejauhan bukan wangi parfum, tapi wangi apa? Busuknya kurma. Abdurrahman bin Auf buat apa ini? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mereka bersorak-sorak karena dapat
panennya kemudian tidak jadi gagal. Terakhir, sahabat saya udah dikasih ilustrasi. Udah habis waktunya. Nah, sebentar nih sebagai penutupnya. Tiba-tiba datang itu gubernur dari Yaman. Gubernur dari Yaman datang. Apa yang terjadi? Penduduk Madinah, kami gubernur dari Yaman. Kenapa? Kami di sini mau kabarin sama kalian bahwa di Yaman lagi terjadi malapetaka, lagi pandemi. Cuman pandeminya bukan corona, pandeminya penyakit kulit. Kata tabib-tabib di sana, itu obatnya adalah kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk akan kami hargai dengan 10 kali lipat harga yang biasa. Orang teman-teman sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf bilang, ya baru aja kami anterin ke rumah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kemudian mereka dengan sepakat, yang punya kurma busuk cuma 1 orang di kota ini. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Itu berton-ton kurma busuknya, semua dihargai dengan 10 kali lipat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, saya pengen miskin, bukannya tambah kaya. Allah Akbar. Sekarang pengen kayak begitu. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf, beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah dikabarkan masuk ke dalam surga Allah. Subhanallah, udah ganteng. Gantengnya kalau mau membayangkan, lihat saya aja, lihat saya. Udah ganteng, istrinya sampai ada 16 waktu itu. Sampai beliau meninggal masih meninggalkan 4 orang istri. Kemudian beliau kaya raya, barokah, orang pada suka semua, banyak didoain sama Rasulullah. Meninggal masuk, mau kayak kita? Ternyata resepnya tadi kita sudah bahas. Yang pertama ucapan hauqalah, la haula, istighfar, astagfirullah. Kemudian apa lagi? Doain sahabatnya, banyak silaturahim. Kemudian banyak waktu sedekah yang paling terbaik, waktu subuh dan menjelang maghrib. Kepada siapa kita kasih sedekah itu? Kepada orang-orang yang memiliki silaturahim. Kemudian waktunya kapan? Kondisinya seperti apa? Waktu kita pelit dan yang waktu kita sehat. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingetin, hari Asyura royal sama istri. Masya Allah. Baik, itu saja. Kan saya bilang 1 jam, ya kan? Saya bilang 1 jam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya sehat walafiat. Yang punya hutang segera dilunasi hutangnya. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya sama Allah. Yang punya keinginan belum terwujud, mudah-mudahan segera diwujudkan sama Allah. Yang belum bisa berkurban, nanti tahun depan berkurban. Yang belum bisa berhaji, mudah-mudahan bisa dipanggil haji sama Allah di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi sama Allah. Al-Fatihah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, nanti setelah ini kita disunahkan untuk saling bersalam-salaman, kemudian sholat ringan 2 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.